Saya di sini selaku perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul sterilisasi. Adapun anggota kelompoknya yaitu 1. Aldora Salwa, 2. Alfa Fadil, 3. Alia Permata, 4. Anik Jauharunisa, 5. Anissa Alfi Mahmuda, 6. Arden Prasetyo. Pengertian sterilisasi. Sterilisasi dapat didefinisikan sebagai proses apapun yang secara efektif membunuh atau menghilangkan agen yang dapat ditularkan, seperti jamur, bakteri, virus, dan pion, dari permukaan, peralatan, makanan, obat-obatan, atau media biakan biologis. Dalam praktiknya, memaparkan objek yang akan disterilkan dengan bahan kimia atau fisik selama waktu tertentu. Berbagai agen yang digunakan sebagai sterilan adalah suhu tinggi, radiasi pengion, cairan atau gas kimia, dan lain-lain. Variabel yang mempengaruhi sterilisasi meliputi 1. Tingkat pengeringan alat yang akan diproses. 2. Suhu dan kelembaban area pemprosesan. 3. Apakah perangkat disiapkan dan dimasukkan dengan benar ke dalam alat sterilisasi atau tidak. 4. Apakah bahan sterilisasi dikirimkan dengan benar ke dalam sistem atau tidak. 5. Kondisi pensterilan dan protokol perawatan. 6. Apakah metode dan siklus sterilisasi yang benar digunakan atau tidak. Metode sterilisasi terbagi menjadi 6, yaitu 1. Uap, 2. Panaskan kering, 3. Gas, 4. Radiasi, 5. Filtrasi, 6. Agen sterilisasi kimia cair, sporisida, waktu pemaparan 6-10 jam. Sterilisasi uap. Metode sterilisasi uap diperkenalkan pada tahun 1880. Alat sterilisasi uap komersial pertama menggunakan uap jenuh di bawah tekanan dijual di Amerika Serikat pada tahun 1933. Prinsip dasar STEAM yaitu menghancurkan organisme dengan membekukan protein sel. Salah satu contoh protein sehari-hari yang sedang digumpalkan yaitu saat merebus telur. Untuk memusnahkan semua mikroba, uap harus dapat bersentuhan dengan semua permukaan, karena uap hanya dapat mensterilkan permukaan yang dijangkau. Sterilisasi termal menggunakan uap jenuh di bawah tekanan dalam autoklav. Ini adalah metode sterilisasi yang paling umum digunakan dalam industri farmasi. Umumnya, sterilisasi ini dilakukan pada 121 derajat Celcius, di bawah 15 PSIG. Prinsip dasar kimia dari sistem metode ini adalah ketika tekanan gas meningkat, suhu gas meningkat secara proporsional. Autoklav uap adalah metode sterilisasi tertua, teraman, dan paling hemat biaya dalam industri peralatan medis. Uap mencapai 121 hingga 148 derajat Celcius atau setara dengan 250 hingga 300 derajat Fahrenheit di ruang tekanan pada 15 PSI. Jangka waktu sterilisasi tergantung pada suhu dan ukuran muatan dan dapat berkisar antara 10 hingga 60 menit. Jenis siklus sterilisasi uap yang umum digunakan adalah perpindahan gravitasi yang menghilangkan udara dari ruang dengan perpindahan gravitasi saat ruang masuk uap memberikan tekanan pada udara, dan siklus pravakum yang menghilangkan udara dengan pompa vakum sementara uap disuntikkan secara bersamaan. Siklus yang dapat dikonfigurasi memungkinkan praktikan menyesuaikan siklus sterilisasi untuk barang-barang seperti barang keras, barang yang dibungkus, cairan dalam wadah berventilasi, limbah, dan peralatan gelas. Sterilisasi uap tercepat yang digunakan adalah sterilisasi flash dan dapat dilakukan dengan menggunakan perpindahan gravitasi atau siklus prevakum. Jenis sterilisasi ini hanya digunakan di ruang operasi rumah sakit untuk peralatan yang sangat dibutuhkan. Dalam proses steam autoclave, mikroorganisme terbunuh oleh panas dan dipercepat dengan penambahan uap air. Uap harus menembus setiap serat dan mencapai setiap permukaan barang yang akan disterilkan untuk waktu tertentu pada suhu yang dibutuhkan.
Saat uap memasuki ruang sterilisasi di bawah tekanan, yang terjadi ialah 1. Uap akan mengembun saat bersentuhan dengan benda dingin. 2. Kondensasi ini membebaskan panas, sekaligus memanaskan dan membasahi semua item dalam beban, sehingga menghasilkan panas dan kelembapan. Semua makhluk hidup akan mati jika terkena uap jenuh pada suhu 120 derajat Celcius atau setara dengan 250 derajat Fahrenheit lebih dari 15 menit. Saat suhu dinaikkan, waktu bisa berkurang. Pada air siklus, penguapan ulang kondensat air harus secara efektif mengeringkan isi muatan untuk menjaga sterilitas. Siklus ini memiliki 3 fase. 1. Fase pengkondisian. Udara dihilangkan, uap memasuki ruangan, dan beban dipanaskan hingga suhu yang disetel. 2. Fase pemaparan. Durasi fase ini ditentukan secara ilmiah. Ini terjadi dari waktu pemanasan, waktu pembunuhan aktual, ditambah faktor keamanan yang setara dengan 50% waktu mati. 3. Fase pembuangan. Setelah fase ekspor selesai, uap diganti dengan udara dan ruang kembali ke tekanan atmosfer. Indikator sterilisasi panas. Indikator fisika. Indikator ini menekankan pada suhu utama, tekanan, dan waktu apakah sterilisasi yang digunakan sudah tepat digunakan. Distribusi panas dan penetrasi di dalam alat sterilisasi dapat diperoleh dengan penggunaan tempat dan waktu yang dipilih atau disuntikkan ke dalam kemasan atau uji botol. Indikator kimia. Indikator ini didasarkan atas kemampuan panas dalam mengubah karakteristik kimia maupun fisika. Secara umum, indikator ini akan terjadi pencairan maupun perubahan warna. Kemudian, indikator biokimia. Dalam memonitoring sterilisasi panas digunakan spora B. stereothermobius dan diinkubasi langsung pada suhu 55 derajat Celcius. Hal ini dapat menghalangkan kebutuhan transfus aseptis. Nilai D. Metode penghancuran dapat dilakukan dengan sterilisasi panas, kimia, maupun radiasi. Nilai D merupakan parameter dalam sterilisasi. Nilai D mampu menentukan berapa lama paparan dalam suhu tertentu untuk mengurangi 90% populasi mikroba. Nilai D penting dalam validasi proses sterilisasi dalam beberapa hal. 1. Nilai D mampu menentukan nilai Z karena nilai Z merupakan jumlah suhu yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan pada nilai D secara logaritmis. 2. Nilai D mampu menghitung faktor biologis. 3. Ekstrapolasi dari nilai D mampu memprediksi pengurangan jumlah mikroba dalam populasi. Mengetahui nilai D dapat mengetahui spesifik mikroba dalam lingkungan dikenakan atau kondisi sterilisasi spesifik. Umumnya, setiap organisme tahan sterilisasi akan memiliki nilai D spesifiknya sendiri. Menentukan nilai D membutuhkan eksperimen, tapi hanya memberikan nilai D dalam kondisi spesifik eksperimen tersebut. Nilai dapat dipengaruhi beberapa hal. 1. Jenis mikroorganisme. 2. Karakteristik dari formulasi yang akan digunakan dalam sterilisasi. 3. Suhu. 4. Konsentrasi gas dan radiasi. Nilai D dapat ditentukan oleh 1. Metode kurva kelangsungan hidup. Dalam metode ini, kurva log menunjukkan jumlah mikroba yang masih hidup dalam waktu terhadap gas maupun dosis radiasi. 2. Metode fraksi negatif. Metode ini, sampel akan ditanam oleh spora yang kemudian dirawat dengan lingkungan yang sama dan jumlah dari sampel masih terlihat sama walaupun sudah dilakukan perawatan maupun inkubasi tertentu. Dari kurva kelangsungan hidup diubah menjadi plot sehingga diperoleh regresi linier. Log N sama dengan A plus BT. Keterangan N sama dengan jumlah organisme yang bertahan, T sama dengan waktu, A sama dengan Y-intercept, D sama dengan slope. Nilai D merupakan kebalikan dari linear slope, D sama dengan 1/D.
Nilai Z. Nilai Z adalah timbal balik kemiringan dihasilkan dari plot logaritma nilai D di mana nilai D diperoleh. Nilai Z dapat didefinisikan sebagai suhu yang ditemukan untuk satu log pengurangan nilai D, standar yang diterima, atau nilai Z untuk sterilisasi uap spora Bacillus Staurotherbinus dan sterilisasi panas kering untuk Bacillus subtilis adalah 10 derajat Celcius dan masing-masing 22 derajat Celcius. Plot ini penting karena seseorang dapat menentukan nilai D dari indikator mikroorganisme pada setiap suhu bunga. Besarnya kemiringan menunjukkan tingkat relatif volatility dengan suhu meningkat atau menurun. Nilai F. Nilai F mengukur waktu yang setara, bukan waktu jam yang artikel yang dipantau terkena suhu yang diinginkan, misalnya 121 derajat Celcius. Nilai F dihitung dari persamaan berikut. F sama dengan delta T, sigma 10 pangkat T min T0 per Z, di mana delta T adalah interval waktu untuk pengukuran suhu produk T adalah suhu referensi untuk 121 derajat Celcius untuk sterilisasi uap. Penggunaan sterilisasi uap. Sterilisasi uap harus digunakan bila memungkinkan pada semua item penting dan semi-kritis yang tahan panas dan kelembapan, misalnya terapi pernafasan yang dapat disterilisasikan uap dan peralatan anestesi, bahkan ketika tidak penting untuk mencegah transmisi patogen. Sterilisasi uap juga digunakan dalam fasilitas kesehatan untuk dekontaminasi limbah mikroorganisme dan wadah benda tajam, tetapi waktu pemaparan tambahan diperlukan dalam sterilisasi perpindahan gravitasi untuk item ini. Keuntungan dan kerugian dari sterilisasi uap. Keuntungan, tidak beracun, siklus mudah dikendalikan dan dipantau, murah, waktu membunuh mikroba cepat, paling tidak terpengaruh oleh berbagai panas, waktu siklus yang cepat, menembus kemasan medis, tabung berongga. Kerugian, bukan untuk bahan yang sensitif terhadap panas atau kelembapan, potensi luka bakar, sistem generator uap diperlukan. Kesimpulan, sterilisasi uap adalah metode yang paling banyak dan mudah digunakan dalam pekerjaan rutin. Prinsip dalam metode ini adalah koagulasi sel protein mikroorganisme. Metode sterilisasi ini paling umum digunakan dalam industri karena dapat diprediksi dan direproduksi pada penghancuran bakteri dan parameter. Pada sterilisasi uap, waktu dan suhu dapat dikontrol dan dipantau dengan mudah setelah siklus telah divalidasi. Umumnya, sterilisasi panas lembab dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius di bawah 15 PSIG. 3 jenis indikator membantu selama proses validasi sterilisasi uap, nilai F, nilai D, dan nilai Z. Dapat digunakan dalam proses validasi semua jenis metode sterilisasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.